Judul khotbah saya hari ini adalah berkat pada waktunya. Siapa yang seneng nih kalau ngomongin berkat? Waduh, berdiri pada senang nih. Karena seringkali kenapa ngomongin berkat pada waktunya? Karena seringkali kalau segala sesuatu kalau udah baik, tapi kalau timingnya nggak tepat, itu tuh belum tentu jadi berkat. Misalnya hujan, tapi pada saat lagi musim banjir, yang nggak dinantikan. Udah banyak airnya gitu ya, jadi nggak butuh air lagi, udah banjir gitu ya. Tapi berkat yang datangnya benar dari Tuhan itu, datangnya tuh tepat pada waktunya. Kayak Agung ya kan, tepat ini, tepat pada waktunya. Tidak datang terburu-buru, tapi berkat Tuhan juga tidak pernah terlambat. Amin. Iya, kalau nggak terlambat, kamu cepat ini penting. Nah, coba angkat tangan ini Bapak Ibu Saudara bagi siapa yang mau alami berkat Tuhan yang datangnya tepat pada waktunya. Siapa yang mau alami pas butuh, bener pas dapet nih, ambaikan tangannya. Jadi olahraga ya, jantungnya sehat, darahnya. Nah, amin terjadi terutama bagi angkat tangan. Yang angkat tangan sekali lagi deh. Ada yang angkat tangan tadi, takutnya nggak dapet. Kita baca firman Tuhan di Ulangan 11 ayat 14 sampai 15 yuk. Yuk, 3, 4. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tuh, ada yang mungkin ada makanannya tapi nggak dapat makan. Ini dapat makan dan makan sampai kenyang. Nah, hujan awal dan hujan akhir kita sering bahas. Hujan awal dari Tuhan yang datang mendampingi, menyertai pada saat kita udah waktunya nabur benih. Tuhan memberikan hujan awal yang datang untuk mendampingi, menyertai pada saat kita udah waktunya nabur benih. Sehingga hujan itu mempersiapkan tanah, melembutkan tanah, menggemburkan untuk bisa siap dibajak. Dan siap lunak lembut ketika akar tumbuhan mau berakar dalam. Nah, berkat dari Tuhan itu datangnya tepat pada waktunya. Sehingga ketika berkat itu datang, maka berkat itu justru membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu bedanya berkat dari Tuhan. Bukan berkat kesibukan sia-sia yang membuat kita busuk. Buah-buah rokaran kita jadinya busuk kalau berkatnya bukan dari Tuhan. Tadinya mungkin rajin ibadah, tadinya disiplin pelayanan, tapi ketika lebih diberkati, tahu-tahu ada aja alasannya. Mendadak mungkin, keluarga tiap minggu pagi ada yamca, dimsum nih pagi-pagi, jadi telat mulu, atau malah nggak datang. Atau mendadak hari Minggu jadi sports day, sibuk olahraga lah. Padahal kesehatan itu dari Tuhan. Tetapi kita sibuk sembah yang lain yang bukan Tuhan. Padahal kesehatan dari Tuhan, kita pernah bahas mengenai kesehatannya. Nah, hujan akhir sebelum masa tuaian untuk mempersiapkan tuaian lebih matang, tuaiannya lebih berisi, lebih ripe. Satu janji kesetiaan Tuhan menyertai dari awal tadi sampai akhir, sampai berbuah, sampai ada tuaian. Nah, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel janji berkat dan kelimpahan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, berkat dari Tuhan itu berkat yang datang tepat pada waktunya. Jenisnya tepat, waktunya tepat. Kayak kita dapat minuman pas lagi haus, enak gak? Enak. Kalau pas lagi udah kembung, agak beda senyumnya. Kalau lagi haus, seger banget nih, lega, indah, seneng, pas. Nah, Ulangan 11 ayat 15 tadi. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Nah, ini begitu komplitnya berkat Tuhan, sampai bukan hanya Tuhan sertai dari awal sampai akhir, tapi berkat hujan awal dan akhir itu, tapi Tuhan akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Tuhan itu berkatnya komplit, sampai hewan aja dipikirin. Ya, luar biasa. Kepemilikanmu, hewan kepemilikanmu, investasimu, Tuhan yang pelihara. Amin. Aman. Investasi kalau Tuhan jaga, hewan Tuhan jaga, investasinya bukan investasi bodong. Ya. Bahkan kalau Tuhan beri makan, kita dijamin dapat menikmati makan dan menjadi kenyang. Bukan makan sekenanya, bukan makan apa adanya, tapi makan kelimpahan sampai puas, kenyang, diberkati sampai full.
Kita baca firman Tuhan di Ulangan 11 ayat 14 sampai 15. Oke, 34. Kalau kamu berbuat begitu, maka Tuhan akan menurunkan hujan atas tanahmu pada musimnya, sehabis kamu panen, dan pada waktu kamu mulai menanam. Maka kamu akan mempunyai cukup gandum, anggur, dan minyak zaitun, serta rumput untuk ternakmu. Segala makanan yang kamu perlukan akan tersedia bagimu. Yang dibutuhkan akan tersedia. Nikmat ya. Berkat dari Tuhan itu mendidik, mendewasakan. Bukan berkat yang bikin kita jadi orang gagal, loser, payah, malas. Enggak. Tapi ada kata pada waktu kamu mulai menanam. Tuhan luar biasa ya. Kasih berkat aja ya, namanya guru yang luar biasa ya. Ketika dia kasih berkat pada waktu kamu mulai menanam. Bukan begitu aja. Ketika saudara nggak malas, ketika saudara mulai bergerak, ketika saudara mulai menanam, Tuhan sertai dan akan memberkati sehingga hasilnya cukup. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus, jadinya lemah ya. Jangan yang ke depan. Nah, berapa banyak dari kita kalau perlu bertobat untuk kita mulai bergerak, untuk mulai menanam. Mungkin selama ini benihnya ada di dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita udah punya talentanya, udah punya kesabarannya, tapi kita sabar. Kalau kita jadi customer service kita sabar, tapi kalau buat suami kita sadar lu, bukan ya? Karena kita udah ada di depan kita loh. Kita jago kalau kita bikin segala sesuatu yang ruwet jadi simple, tapi di luaran. Pas dunia kerja, pas ke rumah, segala sesuatu yang mudah jadi bertaubat. Kadang-kadang kita gitu, kita udah punya. Asal kita mau mulai menanam hal yang baik, hal yang damai, hal yang penuh kasih, itu akan Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tapi kalau kita mau mulai nanam, kalau kita tungguin dulu lah, suami saya aja yang gerak dulu lah, istri saya aja minta ampun dulu lah, nungguin sampai kapan? Mulailah dari kita. Nah, berapa banyak dari kita perlu bertobat untuk mulai nanam, perlu gerak. Jangan cuma doa, tapi juga bekerja. Tapi saya nggak doa, ya boleh doa dan bekerja. Karena bekerja tanpa berdoa ya sia-sia. Tuhan memberkati orang dikasihnya pada saat dia tidur ya. Jangan cuma nunggu Tuhan berkati, tapi juga mulai nanam, mulai nabur, mulai kerjakan segala sesuatu yang dipercayakan di tangan kita. Kita semua punya waktu yang sama ya, 24 jam sehari. Kita pakai untuk apa aja sih selama ini 24 jam sehari? Baca firman Tuhan 2 jam gitu ya. Bikin sarapan yang penuh dengan sayur mayur dan buah-buahan itu 1,5 jam gitu ya. Pagi itu lari pagi 1 jam, berenang 1 jam, enggak ya? Bangunnya di 3 subuh kayaknya. Enggak cukup. Nah, hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dari Tuhan yang datang mendampingi, menyertai pada saat kita udah waktunya nabur benih. Tuhan memberikan hujan awal yang datang untuk mendampingi, menyertai kita pada saat kita udah saatnya nabur benih. Sehingga hujan itu mempersiapkan tanah tadi, melembutkan, menggemburkan, membajak. Jadi lunak, lembut, sehingga akar tumbuhan bisa berakar ke dalam. Karena apa? Taburan. Berapa banyak dari kita yang mau nuai hal-hal yang baik, tapi kita nggak tabur hal yang baik. Berapa banyak dari kita mau nuai kesehatan yang baik, tapi kita nggak mau tuh nabur jaga kesehatan di makanan kita, atau di jam tidur kita, atau disiplin olahraga kita. Kita maunya olahraga 2 minggu sekali, tapi kita mau sehat. Kita maunya makan semaunya, tapi mau sehat. Berapa banyak dari kita mau nuai hal baik dalam keuangan, tapi kita nggak mau nabur keuangan kita bagi Tuhan. Berapa banyak dari kita mau tuai hal baik dari Tuhan, tapi kita nggak mau tabur hal baik itu bagi Tuhan. Berapa banyak dari kita perlu bertobat karena kita mau kerjaan atau bisnis kita berhasil, tapi kita nggak mau kerja keras nabur. Bagian kerja malas, bagian bisnis malas-malasan, kita nggak mau nabur, tapi kita mau nuai. Kita mesti bertobat. Mari kita baca firman Tuhan lagi, masih di Ulangan 11 ayat 14 sampai 15. Yang nextnya. Oke, ini lagi. 34. Kalau kamu berbuat begitu, maka Tuhan akan menurunkan hujan atas tanahmu pada musimnya, sehabis kamu panen, dan pada waktu kamu mulai menanam. Maka kamu akan mempunyai cukup gandum, anggur, dan minyak zaitun, serta rumput untuk ternakmu. Segala makanan yang kamu perlukan akan.
Nah, segala makanan yang kamu perlukan akan tersedia bagimu. Keren nggak? Wow. Kalau namanya segala makanan yang dibutuhkan, berarti kalau dalam pemeriksaan gizi cukup ya. Bukan hanya protein nih, selenium, zinc, besi gitu ya. Karena yang dibutuhkan cukup bagi kita. Kalau kita yang ngatur ribet, akhirnya makan bakmi terus nggak sehat. Tapi kalau Tuhan yang atur full sampai zinc, selenium, semua dicukupkan yang kita butuhkan. Yang berlebihan mungkin kita nggak butuhkan, ya nggak usah ya. Siapa tahu kan seminggu 3 kali syobak lagi, bakmi syobak lagi, bakmi syobak. Mungkin kita inginkan tapi kita nggak butuhkan, kira-kira begitu ya. Nah, betapa ringannya dan indahnya hidup dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari kita mau alami hidup diberkati tepat pada waktunya? Angkat tangannya. Saya mau nih. Bahkan lebih awal juga nggak apa-apa ya, oh salah ya. Tepat pada waktunya ya. Nah, oke, kalau gitu kita mau bahas. Tadi ada kata, kalau kamu berbuat begitu. Nah ini, ngomong enaknya udah tadi. Nah sekarang, kalau kamu berbuat begitu, ya berbuatlah, ya kan? Maka Tuhan akan berbuat begitu seperti apa? Kita mundur satu ayat, di Ulangan 11 ayat 13. Nah ini, baca bareng-bareng 3, 4. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah ini ada pola atau pattern ketika Tuhan berjanji memberkati sampai kenyang, sampai semua yang dibutuhkan atau ada syaratnya. Bagi kita yang mau alami, Tuhan akan menurunkan hujan atas tanahmu, bukan tanah orang lain. Atau mungkin sekeliling tanahnya lagi gersang, wah deflasi, wah kalau bisnis yang itu mang udah basi, gak bakal laku. Itu tanah orang. Tapi Tuhan kalau mau berkati tanahmu, tanah kita, nggak ada urusannya sama matahari, hujan, tanah pinggir, tanah kiri, kanan, no. Kalau Tuhan mau berkati, dia akan berkati tanahmu. Karena dia menciptakan langit dan bumi, dia nggak usah pusing sama, tapi kayaknya udah nggak zaman, tapi kayaknya nggak tepat lokasinya, oh kayaknya saya nggak punya sertifikasinya. Nggak penting. Kalau Tuhan udah memberkati tanahnya, ya selesai. Pasti beruntung, pasti terjadi hal yang baik. Kita lihat ada patternnya di situ. Bagi kita yang mau alami, Tuhan akan menurunkan hujan atas tanahmu pada musimnya, dan segala makanan yang kamu perlukan akan tersedia bagimu, yaitu kalau saudara dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Nah, kita nggak bisa dengar kalau kita nggak datang ibadah. Beda loh, dengar. Nggak disuruh baca, baca ya ibadah. Tapi suruh kita datang ibadah, kita dengar. Jadi datanglah ibadah. Coba colek kiri kanannya, minggu depan datang lagi. Natal segera tiba. Olive kata, Natal udah mau datang nih. Jangan lupa, Kristen Natal harus semangat ya. Oh salah ya. Tahukah saudara bahwa ketika kita mencatat khotbah yang didengarkan secara studi, ketika kita nyatet, maka kita akan memaksa diri kita lebih fokus. Tapi nyatet jangan pakai handphone. Nanti tiba-tiba keranjang kuning, keranjang hijau masuk, tiba-tiba ada notifikasi, ini berantakan nih. Pas datang-datang, khotbahnya nggak bagus ya. Yang mana? Dua-duanya beda judul, padahal sebelahan. Judulnya salah lagi isinya. Ini ngeri ini ya. Jadi kalau nyatet mungkin pakai pen sama kertas itu lebih aman. Kalau pakai handphone mungkin bagus. Dari rumah masuk ke dalam setting, masuk ke dalam dia punya sinyal handphone, matikan semua itu sinyal. Dari paling atas matikan semua. Cuma notes doang yang bisa. Udah gitu airplane mode, aman. Jadi pas kita lupa, pas masuk, kok ada signal, oh ya udah matiin gitu kan, aman ya. Jadi itu cara-caranya banyak ya. Tapi kalau bisa pakai catatan aja. Nah kalau kita nyatet, kita nggak akan ngantuk. Kalau kita nyatet, kita bisa memperhatikan materi yang disampaikan. Dan alhasil secara studi, kita jadi lebih paham sama materi yang dibagikan ketika kita nyatet. Tapi nggak, mau carinya misalnya pendetanya yang lucu. Kadang-kadang lucu tapi kedalaman materinya nggak banyak. Seringkali coba profesor kalau ngajar gimana? Udah, pas dateng udah tuh, ngantuknya kerasa, beban berat tuh 3 jam. Mau dicatat bingung nih, kayak mau nyalin buku nih. Tapi kalau saya dari zaman kuliah saya paksain, karena di situ kedalamannya. Tapi kadang-kadang kalau kita yang lucu-lucu, tapi pas dicatat kagak di sini gimana? Sayang waktu kita. Jadi kita belajar makanan-makanan yang memang bermutu dan ada isinya. Jadi kalau udah kebiasa kayak gitu, kalau lucu ya lucu-lucu aja asik sih.
Tapi kadang-kadang kalau nggak lucu jadi masalah, ya kita bikin lucu. Nanti siapa yang nggak rasa nggak lucu, minggu depan dijadwal. Jangan lupa ya, konteks saya di sini. Minggu depan langsung dijadwal. Nanti kita bikin lucu, tapi harus pakai ayat, ya kan? Ayat kan bisa lucu gimana caranya? Gitu ya. Tapi ya dicoba aja. Nah, jadi kita bisa lebih mewujudkan kata dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang kusampaikan padamu hari ini dengan cara kita mulai belajar nyatet khotbah. Mau belajar nyatet khotbah, Bapak Ibu Saudara, amin. Kurang semangat, amin. Natal, Kristen Natal, kita kasih tepuk tangan. Dikit lagi Natal ini. Nah, kita bisa dengarkan sungguh-sungguh. Kali kita lagi nunggu nomor panggilan pengumuman pemenang nomor undian. Hadiahnya mobil, Bapak Ibu Saudara, 2,5 miliar, Wil. Ya kan? Yang datang undian cuma 40 orang, aduh. Jantung kayaknya nafas susah, sesek, ya kan? Kita pegang nih. Nomor 38, pasti ngomong 30, langsung udah mau loncat dulu. Kalau kita dengar nomor undian, kita dengar. Bagian tadi ayatnya kira-kira ulangan apa keluaran? Ya kira-kira dah. Nah kan kalau kira-kira bahaya nih, ya kan? Kadang-kadang suka salah gitu orang. Pas dibaca, pas dicari nggak ada ayatnya, karena beda tipis, ya kan? Beda jauh sih keluaran dan ulangan, ya bahaya. Nah kita bisa dengarkan sungguh-sungguh ketika kita suka sama satu lagu. Kita putar ulang-ulang lagunya sampai kita ngerti artinya, sampai kita kedengeran sebetulnya dia ngomong apa, kita ulang terus. Dari lagu Mandarin, ya kan, lagu Korea, sampai kita tadinya kita nggak tahu tuh apa, sampai kita lagi nonton drama Korea, kita dengar itu lafalnya apa ya, Yapseo, diputar, ini Yapseo apa gitu ya, sampai pulang-pulang Kamsahamnida gitu ya. Kita padahal nggak ada yang belajar bahasa Korea, tapi kita Kamsahamnida tahu. Ini kan berarti kita putar lebih dari 1000 kali nih kayaknya nih itu kata. Nah kalau ayat baru diputar, tadi kan udah ayatnya. Nah ini kan yang susah hafal, kalau Kamsahamnida masuk nih, ya. Kita bisa dengarkan sungguh-sungguh ketika kita dengar pesan terakhir seorang kita kasih sebelum dia dipanggil Tuhan. Nggak mungkin pesannya angkat jemuran, nggak mungkin, ya kan? Udah musim hujan biasa berber ya. Nah kita sebetulnya atau seringkali kita belum mau kasih hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Saudara, kalau kita mau alami hidup makan kenyang sampai semua yang kita butuhkan tersedia, ayo lakukan. Tuhan udah mau datang. Masa sampai Tuhan datang kita nggak alami, rugi dong. Iya. Kayak siapa kalau rugi? Tuhan sediakan. Mari kita dengarkan firman Tuhan, atau bukan gini, bukan hanya firman Tuhan, perintah Tuhan. Kalau firman Tuhan masih ada enaknya. Kalau perintah Tuhan itu nyuruh, itu senang nggak senang itu namanya perintah. Disuruh ini itu, diminta ini itu, dilarang ini itu, namanya perintah loh dari raja segala raja. Ditegur ini itu, dinasihati ini itu. Mari taati perintah Tuhan. Jangan sampai kita saya sukanya tipenya yang enak-enak gitu, yang kayaknya bijaksana gitu. Tapi bagian kalau udah bahasanya rada-rada berkat atau kutuk, kayaknya berkatnya melek, kutuknya ngantuk. Nah ini udah mulai bahaya. Perintah itu kita latih, perintah raja segala raja. Nah kita lihat pattern atau pola Tuhan memberkati hidup makan kenyang. Itu diberkati melimpah sampai semua kita butuhkan itu disediakan. Ada syarat. Tetapi nggak cukup hanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi Tuhan, nggak bisa. Jadi mesti datang ibadah, dengerin, sungguh-sungguh dengerin juga, bukan sambil kerajaan kuning, kerajaan hijau. Lalu udah gitu harus akibatnya kamu mengasihi Tuhan. Kamu datang ibadah karena kamu mengasihi Tuhan. Bukan karena kamu datang ibadah karena kamu lihat kiri kanannya, atau mungkin cocok musiknya. Kayaknya awal bulan suka musiknya rock, saya minggu depan aja kuping saya kayak mulai lumayan. Kalau gitu nanti ikut sama saya ya. Nanti pulangnya pada pakai penyumpal kuping kayak gini ya. Kan nggak gitu ya. Nah gini, jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap panjang tuh. Udah dengarnya sungguh-sungguh, datang ibadah, lalu akibatnya kamu mengasihi Tuhan. Harus mengasihi Tuhan, kamu harus beribadah kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Itu.
Jadi kalau ibadah aja nggak datang, ya jangan. Ini panjang nih ya. Jadi kita dengarkan sungguh-sungguh supaya kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya dengar tapi cinta Tuhan. Namanya cinta Tuhan, kita mau kasih yang terbaik. Nggak ibadah asal-asalan, nggak ibadah sambil ngerjain yang lain, tapi mengasihi Tuhan. Memang meluangkan waktu yang terbaik dipersembahkan untuk Tuhan. Dan ibadah itu kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Jadi mau alami hidup diberkati Tuhan, tepat pada waktunya, ayo ibadah. Ayo kasih Tuhan, ayo dengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di Deuteronomy 11 itu dibilang, so if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul. Dalam pengenalan akan Allah, kita mendapati pattern atau pola karakteristik Tuhan berjanji dan memberkati itu. Dia memberkati orang yang mau setia menaati perintah Tuhan. Yang gak setia, mulai hari ini setialah. Dia memberkati orang yang karakteristiknya, sikapnya, attitude-nya, if you faithfully obey the commands. Dalam bahasa aslinya Shama. Next. Iya, dalam bahasa aslinya Shama. Nah itu dalam bahasa Inggrisnya to hear, completely obey, truly obey, deeply obey, okay? Dan itu kita baca bahasa Indonesianya aja. Coba belum. Jadi Tuhan memberkati orang yang mau mendengarkan sungguh-sungguh, yang mau mendengarkan untuk menaati sepenuhnya, mendengarkan untuk menaati dengan rajin. Kadang kita taat hari Senin tapi Selasa enggak, itu nggak rajin. Senin jam 7 pagi taat tapi jam 3 sore udah mulai oleng, itu nggak rajin. Kalau rajin ya lagi dan lagi. Jadi kalau kita digabung tuh dalam pengertian yang lebih penuh, dari tadi kan banyak banget tuh. Tuhan memberkati orang makan sampai segala makanan yang kau perlukan akan tersedia bagimu jikalau orang itu, baca bareng-barengnya 34 di bawah, sepenuhnya taat dengan rajin dan setia dalam mengasihi Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Nah mari kita perdalam kata beribadah kepadanya, yang mengandung makna itu apa sih? Melayani Tuhan. Jadi ibadah di sini bukan sekedar datang ibadah di hari Minggu, tapi lebih dari itu, beribadah kepada Tuhan itu dalam bahasa aslinya abad. Ya ini udah ganti. Abad itu dalam artinya to work, to serve as subject. Kayak kita sama raja. To serve as subject, di bawah otoritas. To make oneself a servant, untuk membuat dirinya menjadi hamba. Kita baca bawahnya ya bareng-bareng 34, melayani Tuhan dan membuat dirinya menjadi hamba Tuhan. Nah, itu baru ibadah dalam bahasa asli. Jadi ibadah itu bukan Kristen Natal coret ya, Kristen Paskah gue coret. Ibadah tiap minggu nggak cukup, harus melayani Tuhan. Makanya nggak heran, maksudnya ya anak saya tadi pagi main drum, sekarang dia ngajar PPW di dia lagi PPW di Kids. Terus ada Nikita tadi udah diganti ya, Nikita anak youth di Mulmed, ada Sam dari youth juga, tata lampu, semua diberikan kesempatan. Dari Jos, ya kan, Pak Direktur biasa tiba-tiba main piano. Jadi semua harus melayani Tuhan gitu. Jadi bukan kayak bagus nggak bagus, bisa nggak bisa, justru layani Tuhan, kasih yang terbaik. Latihan senyum bagi Asyir, tapi jangan sampai keram. Jadi ibadah itu bukan sekedar datang ibadah di hari Minggu, tapi lebih dari itu. Ya, beribadah kepada Tuhan itu melayani Tuhan dan membuat dirinya menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang kita pelayanan belum tentu menjadi hamba Tuhan. Kalau hamba itu kan ya terserah Tuhannya, kemana, dimana, ngapain. Jadi bukannya kalau suka nyanyi-nyanyi atau kalau suka main drum. Karena Yoel kabarnya pindah ke gitar, nanti Januari sih jadi main bass nih kas. Sepertinya sih. Ya suka nggak suka, kita harus bantu setiap orang pelayanan. Ya, coba kiri kanannya nih, minggu depan pelayanan ya gitu. Ayo lo, deg-degan nih. Jadi kalau nggak Pastor Yuli nggak datang ya, yang khotbah Cime ya, silakan ya Cime ya. Jadi berapa kali kita udah bahas mengenai panggilan untuk melayani Tuhan itu bukan untuk 1-2 orang aja, tapi seringkali dalam bahasa aslinya panggilan melayani Tuhan itu ditujukan untuk semua orang. Dan di dalam ayat kata beribadah kepada Tuhan juga bermakna melayani Tuhan.
memberikan hidup bagi Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Makanya kita lihat banyak yang bisa pelayanan. Nah, di Ulangan 11 ayat 13 itu next ya, ada lebab. Oke, bentar. Kita baca ayat atasnya dulu. 34. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Nah, kalau mau diberkati tepat pada waktunya, pas butuh, pas dapat. Lalu makan sampai kenyang dan segala makanan yang dibutuhkan akan Tuhan sediakan bagimu. Ya harus ibadah dengan segenap hati dan jiwamu. Segenap hatimu dalam bahasa aslinya lebab, bukan lebay, lebab ya. Itu ada bahasa Inggrisnya panjang banget tuh. Jadi ini menjelaskan kenapa di bawah itu ada definisinya. Tadi bilang ngarang lagi, no. Ya, itu panjang banget, makanya saya kecilin ya. Pokoknya the inner man, inclination to want or to choose, strongly wish. Nah, itu dibaca, alhasil percayalah, foto dan terjemahkanlah nanti di rumah ya. Di bawah kita baca bareng-bareng yuk, bahasa Indonesianya 34. Satu harapan yang kuat, satu fakta yang kita sukai, sehingga kita memilih untuk melakukannya atau suka melakukannya dibanding hal-hal lain. Pengen banget untuk memiliki sesuatu atau pengen banget sesuatu terjadi, sehingga kita mau melakukan hal-hal untuk mewujudkan hal tersebut. Ada kata pengen banget pasti aku yang bikin nih ya. Ada kata pengen banget. Nah, pola karakteristik Tuhan yang sudah terjadi, Tuhan memberkati sampai kenyang kepada orang-orang beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Itu yang benar-benar suka ibadah, bukan oh ibadah kenapa? Sekalian nanti pas pulang makan di bawah. Ada restoran baru buka, restoran gitu ya. Wah, kayaknya abis ini ada lagi apa gitu. No, bukan sekalian-sekalian. Memang kamu suka ibadah, memang kamu suka banget pelayanan. Itu hati kita bisa kok suka. Kadang-kadang kita cemilan itu lagi udah 10 tahun, ya kan? Masuk ke supermarket itu lagi yang dibeli cemilannya, itu suka banget temennya. Kita bisa suka banget. Ada film kita tonton lebih dari sekali, ya kan? Udah tahu udah tonton lagi, mau ngapain? Kita suka banget, tapi kita nggak suka banget ibadah. Tapi kita mau diberkati, kan capek. Kan biarin kan Tuhan nggak berkati, saya usahain. Nah, kan ini akhirnya mamon yang disembah. Kalau kita nggak mau sembah pakai caranya Tuhan, kalau pakai caranya Tuhan tuh hasilnya karakter kita bener. Kalau kita paksa, jadinya sembah mamon. Akhirnya deflasi, pusing, anxiety, depresi, minum pil. Kan itu gara-gara kita ngandelin uang. Tapi kalau kita ngandelin Tuhan, pokoknya Tuhan pelihara. Dibutuhkan pasti makan sampai kenyang. Tapi saya nggak kebeli, mungkin nggak dibutuhkan. Diinginkan, itu berbeda, diinginkan sama dibutuhkan ya. Nah, Tuhan memberkati orang yang sungguh menyukai ibadah melebihi hal lain. Waduh, ya itu bahasa aslinya. Tuhan memberkati orang yang sungguh menyukai melayani Tuhan melebihi hal lain. Tuhan memberkati orang-orang yang melayani Tuhan dan beribadah, menyukai melebihi dari hobi, melebihi dari mungkin kesukaan atau tren zaman sekarang, mungkin jalan-jalan ke luar negeri, hobi shopping, atau melebihi cita-cita pribadi atau impian pribadi. Karena biarkan hidupku mewujudkan cita-citamu Tuhan. Wah, kan enak. Kalau impian Tuhan kita wujudkan, impian kita Tuhan yang wujudkan. Atau mau dibalik, kita wujudkan cita-cita kita, capek. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliah sekarang S1 banyak yang mendapatkan, di S2 nggak kelar-kelar nih. Tapi kalau kita ya sekolah-sekolah, kuliah-kuliah, tapi ya itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Biarkan Tuhan berkati kita hal yang berbeda. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki hati yang benar menyukai ibadah, menyukai pelayanan kepada Tuhan melebihi hal lain yang bukan Tuhan di hidup kita? Apakah kita benar menyukai dari hati kita? Bukan karena cocok lokasi ibadahnya, bukan karena cocok pengkhotbahnya, bukan karena cocok materinya, bukan karena cocok lingkup pertemanannya di ruangan ini, tapi karena sungguh menyukai ibadah kepada Tuhan dan sungguh menyukai mau memberi hidup, mau pelayanan kepada Tuhan melebihi hal lain, dan memilih untuk mewujudkan hal tersebut. Karena dalam bahasa aslinya ada kata mewujudkan hal tersebut. Kalau iya, ada pola atau pattern karakteristik Tuhan memberkati orang yang hatinya menyukai ibadah dan pelayanan. Mari beribadah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Segenap jiwamu dalam bahasa aslinya itu nefes. Ya, ini udah sampai sini betul. Saya udah ngevin tuh, mainkan anak.
Nefes ya, itu ada a soul, living being, life, self, terus diterjemahkan dalam kamus Merriam-Webster, passion itu very powerful feeling. Pokoknya itu bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya itu diterjemahkan suka banget, kayak hobi kita, antusias banget, perasaan yang kuat dan mendalam sampai mendorong kita untuk beraksi atau berbuat sesuatu. Antusias banget, suka banget, suka pakai banget, kayak hobi. Ada yang hobi touring, coba next. Ada yang hobi touring, ya kan? Sampai rela capek nyetir sampai ke Bali. Waduh, motornya kalau bisa, motornya ampun banget, sampai ke Bali nyetir motor touring lebih dari seminggu. Tapi udah gak kita semangat ibadah sampai seminggu sebelumnya kita persiapan? Ini kita bisa kok, hati kita menyukai banget sama touring. Tapi kita kenapa gak suka sih sama Tuhan? Tapi kita minta Tuhan mengasihi kita, kok gitu? Atau ibadah kita, ini seminggu touring, tapi kita ibadah 60 menit aja udah pada lihat jam. Ngeri. Padahal di tempat lain ada yang ibadah masih 3 jam 15 menit. Sampai ke WC udah 6 kali. Pas masuk, ini doa berkat atau kok udah nyanyi lagi? Udah ragu-ragu gitu loh. Sampai tadi, kok mau pulang gak? Kok lapar? Kita sejam aja loh. Sejam ngantuk. Udah lihat ada promo kartu apa nanti? Wah bahaya nih. Promo sih promo, tapi fokus nih 7 menit lagi ya. Nah ada yang hobinya makan sampai di handphonenya. Bertobat nih, apa saya ini ya? Di handphonenya ada folder khusus kuliner. Saya bagian barat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, waduh, daerah Kelapa Gading, foldernya ada 500 tinggal di scroll. Lagi mau makan apa? Bakmi, ada. Waduh. Bagian kita dengar firman Tuhan ada. Oh, ibu lagi sakit apa? Ada ayat firman Tuhan mengenai sakit. Dalam nama Tuhan Yesus gak ada. Adanya lagi promo kartu kredit bulan Oktober. Oktober promo 2024 pas masuk. Woi. Bahaya. Ya. Flash sale pakai reminder. Tidit. Besok flash sale. Kantong kuning. Wah, udah siap tuh keranjang di lockout semua. Tapi kalau ibadah, udah hari Minggu lagi, cepet banget. Bahaya nih, touring seminggu nih. Satu folder Kelapa Gading ini bisa 500 screenshot. Ini bagaimana nih kita nih, hati kita untuk makanan, hati kita untuk liburan, touring segala macam. Nah, hati kita untuk Tuhan loh. Kalau hati kita nggak kasih untuk Tuhan, Tuhan udah mau datang loh. Jadi nggak ada kesempatan kita kasih hati untuk Tuhan karena kita udah dipanggil. Ini saatnya kita mau kasih hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Atau mungkin ada yang hobi traveling. Nih, di sampingnya nih. Ada hobi traveling sampai 8 bulan sebelum hari keberangkatan udah ngantri di jam 4 subuh. Mau beli tiket promo. Tapi apakah kita ngantri jam 4 subuh tadi sebelum mau buka? Jam 9 aja bunyi. Waker aja udah nyerah. Udah capek sama dia mah. Waker 20 biji. Tapi gak niat bangun. Ini bahaya nih. Ada banyak trik ya, kita bisa dandan pas lagi nyetir, kalau salah ya. Kita bisa dandan dalam perjalanan lah ya. Maksudnya banyak hal caranya kita. Apakah kalau kita mau ibadah itu persiapannya 8 bulan sebelumnya kayak ngantri kayak gini? Ada duit gak ada duit, pokoknya semangat. Bahaya kan? Kalau kita ibadah kayak gini kan semangat ya. Cicilan, ya kan? Ini semangat banget nih ngantri nih. Mall belum buka, dia udah buka. Hotel belum buka, dia udah tunggu di sini, udah basaro di depan 2 jam. Ini ada kebangkitan rohani kalau kita bisa kayak begini. Masalahnya kenapa umur 10 tahun, umur 50 tahun kejadian PWAYU gak kelar-kelar? Karena kita ngantri begini. Tapi kalau buat ibadah, masih belum mulai. Lagi pemanasan, PPW pemanasan katanya. Enak aja. PPW bukan pemanasan. Kan kita datang, itu mau kasih hidup kita buat Tuhan. Ya kasih yang terbaik. Bahkan kalau datang lebih awal jam 10 kita ada doa bersama kok. Nggak apa-apa, ikut aja doa. Paling kita ditunjuk doa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan, amin. Nggak masalah. Nggak usah panjang-panjang. Lalu kita kalau lagi ngantri konser gimana? Ngantri dari
subuh. Lalu pas war tiket, waduh, tengah malam war tiket. Kalau nggak dapet rasanya dia meninggal. Lebay. Padahal nyanyi pales. Alat musik nggak ada yang bisa. Tapi war tiket nggak dapet rasanya dia meninggal keluarga gitu, lebay. Terus baristanya, kamu tahu penyanyinya lahirnya di mana? Nggak tahu. Nama lengkapnya nggak tahu. Coba nyanyiin liriknya. Coba, ada yang hafal nggak? Kagak tahu. Sebutin 5 lagunya. Ada yang tahu. Terus ngapain datang? Update. Ya, zaman sekarang. Orang dari 2 tahun lalu sosmed menurun 40-50%. Kamu update tapi gak ada yang lihat. Kasian deh lo. Ngapain? Iya, mau update buat Tuhan. Kabar saya baik-baik aja. Gimana kabar Tuhan? Widih, langsung dia transfer rekening Bapak Saudara. Nih, apa kita kadang-kadang kalau buat konser aja dari pagi ngantri, sore udah bau ketek, itu Coldplay juga takut. Pas kita lompat ke belakang satu stadion. Tapi kalau kita ibadah, mana ada yang ngantri di jam 7 pagi kita lompat ke belakang semua. Ngadin bau kecium bau ketek kan berarti nggak ada yang ngantri dari subuh nih, aman. Nah, kalau kita bicara hobi next, ini sedih kita aja nggak sedih nih kayak nih. Kalau kita bicara suka banget atau antusias banget, hati ditaruh banget. Ada yang hobi kita sampai mendorong kita melakukan sesuatu, membeli sesuatu. Ada orang bernama Lu Tian Fu yang bekerja di bidang arsitektur di Singapura. Ini dari koran di Singapura. Setiap harinya sepulang kerja hobinya tuh main claw mesin. Tahu yang capit itu, mesin capit. Masalahnya dia main mesin capit sampai 120 juta Bapak Ibu Saudara. Demi labubu. Bayangin, cinta labubu sampai claw mesin 120 juta rupiah. Apa kita ada? Katanya setiap pulang kerja di nongkrong di situ berjam-jam. Main labubu itu, nongkrong. Dapatnya warnanya hijau, pink, rainbow, pusing. Nah kita setiap pulang kerja kita doa kubu doa 5 jam, terus keluarin duit 120 juta. Ini ayo dong taubat, ini di dunia ada loh orang mampu kasih hatinya untuk labubu. Padahal gigi miring-miring, gigi garong begitu panjang dah. Gigi apa sih, ke dokter gigi dulu kan? Nggak bener ini, ya. Padahal ini dalam koran yang dibilang, si Lu Tian Fu ini bilang, I'm facing a lot of pressure at work. Dia stres, mau di PHK, kerjaan nggak bener. Lah ngapain main 120 juta ke mesin? Iya, mending makan telur rebus tadi pagi, mungkin ada vitamin ya kan. Dibanding claw mesin 120 juta, tambah stres. Ini kejadian di mana-mana. Katanya tuh, sampai orang pulang kerja berdua malah ngedetin di sini, ngedetnya makan kali ya, lebih enak kali ya. Malah ngedet di situ, claw mesin 120 juta. Terus 120 juta untuk berapa? 60 boneka doang. 120 juta saya beli alat musik mah bagus-bagus ya aja ya. 120 juta cuma dapat 60 biji boneka, mau digantung satu badan. Mari kita baca firman Tuhan lagi nih. Ada firman Tuhan lagi Bapak Saudara. Sama apa yang tadi? Baca bareng-bareng 34. Kalau kamu berbuat begitu, maka Tuhan akan menurunkan hujan atas tanahmu pada musimnya, sehabis kamu panen dan pada waktu kamu mulai menanam. Maka kamu akan mempunyai cukup gandum, anggur dan minyak. Nah itu kalau ya, jadi dilakuin dulu. Habis saya udah dilakuin, saya udah hidup kudus, pokoknya saya udah paling hebat aja. Seluruh keluarga besar saya paling suci, kalau jalan ngambang setengah senti. Tapi dibilang di situ apa? Maka Tuhan akan. Jadi sabar, belum cukup. Prosesmu belum cukup, nah gitu ya. Belum, akan. Sabar, akan. Mungkin sekarang, tapi sekarang belum, tapi akan. Nah kalau kamu sepenuhnya taat, dengan rajin dan setia dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu, akan. Dan aduh saya nggak bisa nyanyi, aduh saya nggak bisa ini. Bisa lah, orang bisa-bisa aja nyanyi. Kalau ada bisnis meeting malam diundang sama bos, makan dikasih mic suruh karaoke, nyanyi nggak? Bisa tuh nyanyi, katanya nggak bisa nyanyi. Saya orangnya introvert, nggak bisa senyum.
Kalau bosnya bilang, senyum dikit dong, sebulan aja nanti dipromosi, saya senyum langsung. Kita bisa senyum, cuma hati kita di mana? Di labubu takutnya. Nomor, kita harus melayani Tuhan dan membuat dirinya menjadi hamba Tuhan. Maka Tuhan akan menurunkan hujan atas tanahmu pada musimnya. Sehabis waktu kamu panen dan pada waktu kamu mulai menanam, maka kamu akan mempunyai cukup gandum, anggur, dan minyak zaitun, serta rumput untuk ternakmu. Segala makanan yang kamu perlukan akan tersedia bagimu. Nah, kalau kamu sepenuhnya taat dengan rajin setia dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, melayani Tuhan dan membuat dirinya menjadi hamba Tuhan. Ini ayat terakhir, beda dengan yang tadi, cuma di endingnya. Kita baca keras-keras, 3-4. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Mungkin hidupnya udah enak, udah di negeri yang baik, tapi hati-hati, jaga hati-hati langkah kita. Jangan hatimu terbujuk. Jangan sibuk cuma touring, tapi kita nggak mau nunggu 7 hari sebelum ibadah minggu depan. Kita siapin dari sekarang. Kita bisa kok hati kita. Seringkali kita kasih ke tempat lain. Jangan sampai sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Kayak tadi, Allah lain. Nunggu konser sanggup, war tiket sanggup, doa tengah malam. Ngapain doa tengah malam? Kan Tuhan ada besok siang. Waduh, masalah nih. Alasannya banyak gitu loh. Tapi kalau war tiket tengah malam bisa. Kalau ngantri konser, kalau telat, wah marah sama keluarga besar. Nah ini. Kalau bagian ibadah, gimana? Kalau telat, udah tanggung. Tanggung tapi udah 2 bulan. Udah 2 bulan gak ibadah, tanggung mulu. Gak bisa tanggung sama saudara. Surga neraka nih masalahnya. Ini orang terakhir yang kita omongin sebelum kita tutup dalam doa. Pianis, komposer Alexander Scriabin namanya. Dia antusias banget, suka pakai banget, kasih hatinya dalam apa yang dia sukai. Dia itu main piano, tapi tangannya kecil, katanya. Karena saya nggak kenal kan, cuma baca doang. Katanya tangannya kecil. Lalu dia karena tangannya kecil susah main piano, pendek katanya tangannya. Jadi dia mesti latihan setengah mati, lebih giat dari orang lain. Masalahnya dia latihan terlalu giat sampai tangan kanannya itu ototnya segala macam kayak bilang kata syaraf putus gitu ya. Pokoknya dia nggak bisa main sebetulnya. Bayangin tuh, ada orang yang kasih hatinya untuk piano, lagunya sama diulang-ulang sampai urat pada membuatnya putus, syaraf pada putus. Apa kita ada yang berdoa semalam suntuk tengah malam sampai besok subuh, sampai berbulan-bulan, sampai dengkulnya kejengkok di kamarnya masing-masing. Ini soalnya sampai putus uratnya. Tapi anehnya habis uratnya putus pun dia tetap main. Ini bandelnya luar biasa, sukanya pakai banget, cinta banget. Tapi bukan beribadah dan melayani Tuhan. Ada ilah lain, piano. Dia suka banget sampai dia terkenal tekniknya. Teknik tangan kirinya lompat-lompatan Kak Jeff, ngimbangin tangan kanan dia yang udah cacat. Bayangin, ada orang cinta banget sama piano, tangan kanan udah putus begitu, tangan kirinya lompat-lompatan kayak halilintar gitu ya, gesit banget sampai mengimbangi parahnya tangan kanan dia cacat. Dia bisa loh, dia manusia sama kayak kita. Dia bisa kasih hidupnya untuk piano, untuk Allah lain. Sebetulnya manusia bisa war tiket kok, manusia bisa kok main sampai kayak begini, manusia bisa touring kok 2 minggu. Makan nggak apa-apa, ngemper. Wah, kalau begini begitu nggak apa-apa, bagian misi, bagian gereja, asiknya nggak dingin, kedinginan salah, nggak dingin salah. Pakai drum berisik, nggak pakai drum nggak ngangkat, emangnya ember air. Kadang kita banyak alasan. Ya, jadi jangan. Kalau Alexander Scriabin bisa antusias banget, suka banget, kita juga bisa suka dan antusias banget sama Tuhan. Amin.